dari hal metode, karena tadi saya simak metode teknis dijelaskan di sana, sebagian juga dijelaskan di materi etika, karena memang semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Metode teknis itu harus kita ketahui sebagai pelayan, karena tanpa pengetahuan yang baik, bagaimana dia menjadi seorang worship leader, bagaimana dia menjadi singers, bagaimana dia menjadi pemain musik, bahkan penari rebana, tanpa pengetahuan yang baik, tanpa bagaimana melakukan tariannya atau menyanyi sebagai worship leader dengan baik, maka ibadah itu tidak berkenan. Bahkan sering terjadi kesalahpahaman, bahkan sering terjadi orang bilang hilang damai sejahtera. Padahal sebenarnya kalau mau melayani itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi karena ada beberapa masalah teknis, kadang-kadang hilang damai sejahtera. Jadi sangat penting, seperti tadi sudah dibahas bagaimana konsep ibadah dari awal, mungkin sudah dijelaskan secara terperinci bagaimana mulai dari buka supaya jemaat itu datang, mungkin ada dengan macam-macam masalah, macam-macam problema hidup. Ketika orang datang disambut oleh, mungkin tidak ada asal kolektor, asalnya tidak ada, orang dulu cari sendiri. Nah, masalah ketika datang di tempat ini mereka memulai ibadah, mereka rasa lain. Karena apa? Karena seperti tadi, mungkin worship leadernya kurang smile, tidak ada komunikasi yang baik, demikian pun dengan yang lain-lain. Makanya itu sangat penting untuk kita pelajari pada saat ini. Yang pasti jadi perhatian bagi worship leader. Yang pertama, untuk konsep ibadah dari awal, saya banyak kali diundang di sidang-sidang. Kalau di sidang sini, rata-rata di Manado itu konsep ibadahnya doa buka, pujian, worship, doa buka, baru puji-pujian, baru kalau ada kesaksian, kalau ada pujian bergilir dari wadah-wadah dikasih kesempatan, kemudian ada masuk firman, baru masuk penyembahan, persembahan, doa tutup. Nah, ketika saya melayani di Ampang, saya melayani di beberapa tempat, urutan mereka berbeda. Kalau dari mereka, yang pertama mereka doa dulu. Ada juga yang puji-pujian, baru doa. Tidak ada penyembahan, baru doa. Selesai doa, mereka penyembahan, bahkan sampai berapa kali penyembahan. Selesai penyembahan, mereka pujian. Selesai pujian, di situ ada kesaksian, di situ ada persembahan. Selesai persembahan, di situ, mereka masuk kepada firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, mereka langsung doa tutup. Penyembahan lagi, kemudian doa tutup. Itu versi mereka. Dan ada beberapa, saya juga sudah sering kali beribadah dengan mereka. Dan bukan berarti apa versi kita sama versi mereka itu mereka yang paling bagus, tidak. Pada intinya proses pelayanan kita, proses persembahan kita kepada Tuhan itu benar-benar dari hati, itu benar-benar motivasi yang murni. Kalau cuma tinggal urutannya, karena kalau saya juga di beberapa gereja, mari kita akan mulai ibadah kita berdoa, langsung doa dong, langsung berdoa, habis langsung berdoa, langsung penyembahan, doa, mulai worship, lagu worship. Itu tidak mengapa, itu cara mereka, cara kita. Pada intinya membawa kita menikmati hadirat Tuhan, pada intinya membawa kita menikmati berkat Tuhan. Sebab ibadah itu mengandung janji, kata firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, itu konsep ibadah. Dan kalau bagi saya, sebagai seorang worship leader, sudah dibahas tadi, sebaiknya yang doa buka, sebaiknya bukan dikatakan harus wajib. Toh tadi dari Pak Eno, sebaiknya karena menjaga ini klimaks, menjaga ini grafik semangat dari Tuhan, api dari Tuhan, sebaiknya pemimpin pujian dan doa. Tak masalah kalau mungkin kadang-kadang sebelum pemimpin pujian naik, mungkin dari gambar sudah bilang nanti mau berdoa 7 ini, nanti mau berdoa firman 7 ini. Kadang-kadang
sudah di request duluan oleh gembala seperti itu. Itu nama masalah. Pada intinya sebagai worship leader dia harus tetap jaga ini hadirat supaya tidak turun. Jaga ini hadirat supaya tidak turun. Dan sebagai worship leader dia harus peka. Yang pertama, worship leader itu dia harus menguasai keadaan. Seperti tadi ketika bagus salah seperti dia kasih contoh tadi dari Regina dan Dede Mama. Ada langsung hilangkan kesehatan. Mau tidak mau ketika dia sudah di atas, berarti dia ingatan itu dia sokong-sokong, dia biarkan Kristus yang menguasai dia. Sehingga dia apapun yang bikin salah pada dia tidak akan mempengaruhi pelayanannya. Sebenarnya itu tidak akan pernah secara kesemuanya akan mempengaruhi. Tapi ketika dia hidup dalam Tuhan, biar orang yang akan bikin sayang sekali pada dia. Ketika dia lihat itu cuma sampai pikirannya tidak ketemu sampai di hati, sampai di pikiran diulang. Tidak mempengaruhi, karena ketika itu masuk lebih dalam akan mempengaruhi performa pelayanannya. Makanya seorang yang tadi harus benar-benar siap. Harus benar-benar siap. Dalam tanda kutip, bukan berarti mau apa ya, mau bilang orang suaminya anak bilang sembilan malu, so gak ada malu, enggak. Tetapi pada intinya dia harus siap karena dia yang akan menjadi pilar ibadah sebentar seorang muslim juga. Itu yang pertama, mempersiapkan hatinya. Dan masalah apa di rumah, langsung datang berdamai dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Oke, lanjut. Kemudian seorang worship leader, sekali lagi, dia bukan seperti dikatakan tadi, dia seorang bukan pesaksi, bukan bersaksi seperti kesaksian tadi Pak Eno tadi, baru naik dia bilang, oh kita pergi keluar, kita ada begini. Dia bukan. Dia adalah seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk memimpin, membawa umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memimpin satu proses hubungan dengan Tuhan, untuk membakar mezbah. Itulah seorang worship leader. Makanya banyak worship leader yang terlalu banyak bicara. Worship leader itu bicara seadanya, bicara dia membangkitkan. Kadang-kadang worship leader itu satu juga kesalahan yang kadang-kadang bikin hilang damai sejahtera. Mari yang di belakang maju ke depan. Kalau belum maju ke depan, orang belum mulai ibadah. Sebenarnya itu hal yang salah. Itu hal yang salah. Mari jemaat yang di belakang maju ke depan. Nah, masalah kalau hanya jemaat di depan. Tapi kadang-kadang kita orang suka belakang, kalau belum mulai ibadah, kalau nyampe di depan, orang yang mulai ibadah. Seperti itu banyak terjadi. Makanya itu hindari hal-hal yang demikian. Kamu seandainya di depan masih ada tempat duduk, mari yang di depan, mari yang di belakang, silakan maju ke depan, supaya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Jangan pernah memaksa. Sekali lagi, jangan pernah memaksa. Kalau kita memaksa, kita bukan seorang yang memaksakan kita, tapi kita mengajak jemaat untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebab ketika kita duluan kita memaksa kehendak kita kepada jemaat, maka akan mempengaruhi psikologi dari jemaat itu. Itu yang pertama. Kemudian worship leader itu dari sisi apa ya? Dia jangan terlalu banyak bicara seperti memulai dia bicara kapan memulai? Mengajak baik, tapi jangan terlalu panjang durasinya. Karena worship leader itu bukan seorang yang membawakan kata-kata ajakan firman Tuhan. Worship leader itu bukan seorang yang mau bersaksi. Worship leader itu bukan seorang yang memberikan khotbah, memberikan firman Tuhan untuk mengajak, memotivasi silakan, tetapi jangan panjang-panjang. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang berikut, worship leader itu harus menguasai lagu. Sekali lagi, worship leader harus menguasai lagu apa yang dia akan bawakan. Ketika dia berdoa seperti tadi kasus dan dia bilang kita semua berdoakan, tetapi DMP susunan lagu
baku cakap. Kalau worship leader itu dia kuasai, dia nggak ada masalah. Tapi yang jadi stres itu pemain musik. Tetapi kalau dia sudah kuasai lagu, kemudian susunan nadanya, nada dasarnya baku beda-beda, pasti akan terjadi kesalahan. Makanya worship leader pertama itu harus kuasai lagu. Hidup itu lagu. Kemudian cari tahu, ini lagu jemaat tahu nggak? Kadang-kadang orang semua mulai pujian penyembah, orang semua masuk di praise, toh jemaat semua nyanyi, memang ada slide di atas, ada slide. Tapi jemaat tak tahu. Jadi jemaat kasih cuma sama ikan mas waktu mubarabah baku talaga. Kalau cuma mau begini, cuma Yesus cuma suku kata kaya jemaat jadilah. Karena apa? Jemaat tidak tahu lagu. Supaya terjadi komunikasi yang baik, supaya terjadi full interpretasi Roh Kudus mengalir bersama, harus jemaat tahu itu lagu. Kalaupun ada ini lagu gagah sekali, kita menyanyi diberkati, sehingga setahu jemaat tanda tanya jemaat tahu kan? Kalau seandainya nggak tahu, nyanyikanlah itu di waktu persembahan. Nyanyikanlah itu waktu persembahan. Atau ada mungkin pujian tambahan khusus untuk worship leader dan singers. Sebab kalau waktu mau puji Tuhan kok jemaatnya tidak tahu itu lagu, nyana akan mau dapat efek maksud ibadah. Nyana akan mau dapat. Makanya harus kuasai lagu, tahu keadaan jemaat, hafal lagu. Jadi minimal seorang worship leader, bahkan bukan worship leader, singers juga harus hafal lagu. Ketika saya ceritanya ditunjuk untuk jadi singers, saya berdoa apa tuh lagu? Singers apa tuh lagu? Ada singers yang cepat hafal lagu. Ada singers yang peka. Dia cuma 2 kali baca, dia cuma 2 kali dengar, bahkan dia cuma dengar, dia langsung tahu. Dia langsung tahu tuh lagu. Ada yang dia belajar 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, dia yang tahu. Karena beda orang, beda penangkapan. Cara untuk mengerti, cara untuk mencari tahu belajar lagu beda. Makanya ketika ditawarkan ini lagu, konfirmasikan dengan pemusik sesama singers. Seperti sekarang sangat bagus, dulu belum ada WA. Jadi kita tidak tahu pada saat sebelum mulai latihan, kenapa kita ada lagu? Loh, siapa lagu begini kan? Loh, kita kurang tahu loh. Kaget, mau begini. Seperti itu. Jadi sekarang sudah ada WA, grup, langsung di-share. Kalaupun belum hafal, so kirim lagi DP lagu, seperti contohnya dari Simfoni Worship, lagu apa, so kirim. Jadi tinggal dengar, hafal. Tapi itu sekali lagi, lagu baru, jangan pernah untuk menghindari ketidakharmonisan, untuk menghindari kevakuman jemaat, jangan pernah pakai di puji-pujian. Untuk lagu-lagu baru, ada lagu baru yang anak-anak kasih tahu, tapi saya tidak tahu. Cara bagaimana supaya orang bisa belajar, ya kasih menyanyi. Cara bagaimana supaya orang jemaat bisa tahu, banyak nyanyikan, tapi pada saat persembahan, pada saat ataupun ada satu waktu membuka pertama, kan belum mengajak jemaat, baru pelayan altar. Nyanyikanlah itu. Kasih berapa kali ulang. Kemudian semua mulai mengajak jemaat. Mari kita belajar sama-sama lagu. Tapi itu masih proses pertama. Seperti itu. Itu untuk worship leader. Kemudian worship leader itu dia harus kuasai kode. Sekali lagi, harus kuasai kode dan komunikatif dengan pemain musik dan singers. Karena banyak terjadi tidak komunikatif antara singers dan komunikatif antara singers dengan worship leader. Worship leader kode pemain musik, dia kode dari muka, dia kode ref begini, atau dia kode 1. Pemain musik masuk 1, worship leader masuk 1, singersnya Dahlia, singers masuk ref. Banyak kan terjadi seperti itu. Singers masuk ref. Akhirnya cuma dengar. Siapa orang suku jauh kan? Tidak diberkati. Oh, gimana? Jadi ibadah asal-asalan. Makanya komunikatif itu sangat penting.
Seorang worship leader harus menguasai kode. Nah, waktu latihan kadang-kadang itu tidak menjadi patokan. Waktu latihan contohnya begini. Yang pertama, satu artinya baik pertama. Dua, ref. Baru rumah pakai interlude. Kalau puji-pujian ada yang pakai, ada nyanda. Kalau lagu apa? Pakai jo, oke, interlude. Kodenya bagaimana? Kemudian masuk ref. Nah, waktu latihan mungkin seperti itu, tapi kadang-kadang ketika praise memang benar-benar waktu ibadah, kadang-kadang berubah. Contohnya satu kali DP 1 kali, baru DP 1, DP 2 masuk di ref. Kadang-kadang waktu latihan 1, 2, balik 1. Tapi karena rasa kan kualitas, worship leader lagi pegang dengan hadirat Tuhan, rasa sekali, dia bagi direct terus. Jangan masalah itu dia. Yang penting kuasai kode. Karena kadang-kadang orang terpatok berlatihan baik. Latihan supaya membuat orang supaya tersusun rapi. Lagu A, mulai dari pertama, interlude, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Sekali lagi, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Itu dari worship leader, dari singers dan worship leader ya, sebab mereka adalah pemuji. Kemudian dari sisi teknis menyanyi, kalau teknis menyanyi saya rasa saya bukan penyanyi yang baik, tapi saya bisa memberikan masukan untuk worship leader. Dia kalau nyanyilah dengan artikulasi yang tepat. Ada sesuatu yang seperti ini. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Kadang-kadang karena semua terlalu apa, akhirnya artikulasinya sudah tidak tepat. Artikulasi, memulai lagu itu harus dikuasai oleh singers dan pemain musik, pemain dan worship leader. Sebab itu sangat penting. Penekanan kata. Sebab ketika kita memuji Tuhan, kemudian kita mengeluarkan kata yang salah, itu salah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang hafal baru duduk di luar kepala, menyanyi satu lagu, tiba-tiba, suka sangat tuh lagu. Lagu apa tuh biasa kita putar ya? Tuh, aku mengasihi dengan segenap hati. Pokoknya ada tuh lagu yang kita putar dari baik pertama. Kadang-kadang baik pertama minta menyembah, kedua memuji. Tiba-tiba tak putar dari memuji dengan menyembah, tak putar. Jadi itu harus dikuasai benar-benar. Banyak kali saya lihat seperti itu. Saya perhatikan dia susunan kata dalam lagu kadang-kadang tak putar. Itu perhatikan. Ini hal-hal kecil tapi sangat mempengaruhi pelayanan yang ada. Tadi artikulasi kemudian sampai pemilihan kata itu harus diperhatikan baik. Karena apa? Karena kita jadi pusat perhatian jemaat. Kita jadi fokus jemaat pasti ke kita. Karena kalau orang di depan itu cuma masalah kecil, kalau orang mengerti, dia masalah. Apalagi musuh masalah besar. Tapi jangan takut ketika masalah, jangan berhenti, mengalir bersama. Karena banyak ketika sudah salah, komo itu akan kita salah itu semua nama dia. Kadang-kadang mau ambil lagu sudah salah. Nada C, angkat kamar di nada D. Banyak kan jadi seperti itu. So intro. Contohnya nada D, nada dasar. Tiba-tiba singers atau worship leader angkat, salah. Ada satu kali saya melayani di mana itu, tiba-tiba worship leader itu pakai keyboard. Waktu itu puji Tuhan kita kan. Ketika dia semua angka pujian, dia salah angkat lagu kemudian berbeda. Dia bilang, tunggu, salah. Padahal semua mulai ibadah. Contohnya segala puji syukur nada C. Tiba-tiba nada C masih suara masuk di nada D. Udah dia pikir sudah salah. Karena masih mau mulai dia pikir mungkin masih latihan. Tunggu. Salah. Nanti akan ulang. Tunggu.
hindari seperti itu. Mungkin tidak pernah terjadi tempat ini, mungkin tidak pernah terjadi, tetapi mencegah supaya tidak terjadi hal yang demikian. Karena kadang-kadang itu refleks dari seseorang. Kadang-kadang juga ketika so hadiran, so intro, ketika orang masuk, orang salah menyanyi, orang oh, kenapa gitu? Ini jadi satu sorotan, Pak. Mungkin ini hal sepele, tapi ini akan mempengaruhi. Sesalah sehingga sebenarnya tidak ada. Dia salah. Tuh, kadang-kadang itu. Semoga dua arah sedang. Kalau sesalah itu biasa ya. Tak perlu dari salah. Tetapi kalau dalam ibadah usahakan minimalisir, bahkan jangan ada kesalahan. Sebab ketika kita salah, persembahan kita salah di hadapan Tuhan. Tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya itu butuh latihan, itu butuh konsep yang lain. Supaya ketika orang berbantu orang salah. Seperti kata tadi, orang salah saja, orang bawa api yang lain, orang dapat konsekuensi mungkin tak saat itu, tetapi akan mempengaruhi. Loh, kalau ada sama yang tanda nona, saya bilang, jangan ada begitu, jangan ada begitu. Mungkin banyak sini, kalau lama udah kenal itu. Kalau kita sempurna aja, tidak dapat itu ya, begitu. Nah itu, toki, nggak ada, padahal bagus berarti dia protes lagi. Harusnya toki begini, pas mau tanya begini, emangnya mana tahu kan? Ada semuanya begitu. Baru turun di kelas doa biasa seperti itu saya tadi baru doa pelayanan baru doa. Kayak aneh begini itu masuk di bawah tangga. Musuh ya. Orang sedang menyembah, ngana pagi-pagi terus dia. Orang sebentar dalam hadirat berarti dia waktu menyembah mungkin dia tak fokus di penyembahan, cuma tak fokus dari yang piano, makanya dia mengganggu. Coba biar kuat bagaimana, rapi kuat bagaimana kalau dia fokus kepada Tuhan, dia tidak akan dengar secara jasmani. Mungkin secara jasmani itu dengar, tapi karena ada hubungan dia pendengaran itu terbatas karena roh yang sudah menguasai dia. Seperti itu. Kita pernah sekali dia bilang begitu, aduh, puji Tuhan. So begitu. Makanya kita bukan bagus di sini ada yang sama dengan rumah. Jadi lurus semua. Tapi itu adalah Taurat, tapi Torah belajar. Torah belajar supaya ketika Torah melayani sempurna adanya. Sekalipun Torah belum sempurna, sekalipun Torah belum ahli, sebagai worship leader yang menguasai dikatakan expert atau ahlinya worship leader, tapi setidaknya kita melayani Tuhan tanpa ada cacat celah. Itu teknis. Kemudian worship leader kadang-kadang satu kesalahan worship leader ketika masuk dalam penyembahan, dia sudah menyembah sampai dia setiap jemaat. Wah, dia sebelum malah ke sana. Jemaat sudah ada, dia masuk menghadap ke sana. Dia tak ajak kita bapak yang menghadap ke sana. Sebentar kita akan mulai tutup mata. Benar, worship leader yang terbanyak tutup mata. Mengajak. Kalian jemaat berubah. Mari saya kita pasti berganti. Percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan kita akan rasakan hadirat Tuhan. Ajaklah jemaat, ajak. Bukan mengajak memaksa. Sebab kalau memaksa itu beda. Tapi mengajak memotivasi jemaat itu worship leader. Kalau menyembah, mari menyembah dan memperhatikan jemaat. Jangan karena sosir menyembah, haleluya, dia sosir dia jemaat. Ingat, engkau adalah pemimpin di atas. Jangan nikmati penyembahanmu sendiri. Engkau sementara memimpin jemaat-jemaat yang ada di bawah untuk menikmati bersama itu hadirat Tuhan. Kalau engkau cuma menyembah sendiri, engkau adalah egois, bukan seorang worship leader. Engkau hanya memimpin dirimu, tapi ingat engkau di atas untuk memimpin banyak orang masuk di dalam hadirat Tuhan. Boleh begitu? Worship leader banyak
mulai ibadah ya. Kemudian hal lain lagi bagi saya sebagai seorang worship leader, sebaiknya itu contoh kalau kayak tadi sebaiknya di habis ibadah itu habis dihilangkan saja, itu ya terserah, itu tiap gereja itu beda untuk menjaga harga Tuhan. Karena memang pengalaman seperti itu, ketika habis puji-pujian, waduh, selesai puji-pujian langsung, biasa kalau masih rasa dengan Tuhan, worship itu dia pegang, dia langsung bawa penyembahan. Oh haleluya, habis karena rasakan dan dia langsung bawa penyembahan. Rasakan sekali. Tiba-tiba udah damai sekali. Membarah itu api Tuhan. Tiba-tiba ada kesaksian. Siapa yang suka bersaksi, mari siapa yang kuat neraka. Ketika dia bersaksi seperti tadi, dia bercerita tentang histori, dia bercerita tentang sejarah, maka hilanglah hadirat Tuhan. Makanya sebaiknya dulu waktu itu konfirmasi. Waktu dulu sempat waktu saya dulu di sini yang berawal-awal, saya katakan lomba itu kalau siapa suka bersaksi datang pagi, jangan sudah datang lagi terlambat. Kita bersaksi ya. Nggak masalah sebenarnya itu, tapi lebih baik untuk menjaga ibadah itu ada langsung komunikasi dengan gembala. Jadi siapa yang bersaksi kepada Allah, ini yang bersaksi, dia bersaksi seperti itu. Kalau nyata, karena menjaga. Kemudian lanjut dalam penyembahan, kalau orang biasa kan habis firman masuk penyembahan toh. Kadang-kadang nggak salah, kadang-kadang worship itu 7 orang untuk pimpin penyembahan, itu nggak salah. Tapi worship harus peka. 7, sebab ada yang Tuhan taruh dia bisa memimpin penyembahan. Ada jemaat yang Tuhan taruh sekali menyembah Tuhan, ada yang Tuhan taruh dia bisa memimpin penyembahan, ada yang tidak bisa memimpin penyembahan. Maka sebagai seorang worship dia mesti peka. Oh dia bisa memimpin. Kalau berdoa semua jemaat sebenarnya harus tahu memimpin penyembahan, membawa dalam jemaat Tuhan untuk menyembah. Karena dia akan tampil, dia akan menggantikan posisi worship leader. Tapi kalau saya sebenarnya sebaiknya yang memimpin penyembahan masih worship leader. Nanti mau berdoa baru over, silakan over. Habis firman Tuhan. Karena worship leader kan itu masuk penyembahan. Kita akan masuk dalam penyembahan. Sebaiknya bagi saya itu langsung tetap di take over oleh worship leader. Pimpin pujian beda. Ada kan biasa lagi sebelum mulai malah saya bilang nanti doa firman kasih Pak ini. Kalau membahas tentang itu orang tunduk kepada otoritas. Dia tahu penyembahan, jangan pernah pakai otoritas. Ketika Tuhan berikan hikmat kepada gembala, kemudian saya Tuhan ini akan masuk dalam penyembahan, Tuhan akan bawa lain. Mungkin pemikiran kita dia tidak bisa, tetapi Tuhan itu beda. Caranya Tuhan dan caranya kita beda. Pemikiran itu dan pemikiran kita beda. Makanya sebaiknya kalau bagi saya usul habis firman Tuhan, worship leader langsung tetap take over sampai penyembahan. Kalau dia bisa rasakan penyembahan sudah lama seperti tadi, dia ada di depan penyembahan, jemaat sampai luar semua. Karena dia tidak buka mata. Karena pada masa waktu-waktu habis firman itu waktu-waktu memang mengantuk sekali itu. Pasti waktu mengantuk. Ada sebentar menyembah, ada suruh doa, ada suka diam. Apalagi kalau dia dari malam dan kerja, tutup buku sampai pagi, datang di gereja. Jadi sebaiknya kalau bagi saya usulkan untuk worship leader, tidak masalah kasih orang lain, tak apa. Kalau memang Tuhan tahu dan kita bisa lihat, kan orang bisa tahu mana orang yang bisa memimpin penyembahan, mana orang yang tidak bisa memimpin penyembahan. Tapi kalau berdoa, semua orang harus. Kalau memang diberikan kesempatan kepada orang yang berdoa, tak apa. Berdoa seperti itu. Jadi sebaiknya itulah fungsi. Namanya worship leader, namanya pemimpin pujian penyembahan. Tidak apa-apa kita delegasikan, tetapi kita harus memperhatikan orangnya juga. Mari saya undang contohnya Kesia untuk memimpin penyembahan. Pertanyaannya Kesia
bukan apa ya, bukan mendiskreditkan. Kesnya bisa kan? Contohnya, mau diundang untuk memimpin pujian, bukan mendiskreditkan Kesnya tidak bisa. Tetapi ketika contoh terjadi, misalnya Kesnya diundang untuk menjadi pemimpin pujian penyembahan selesai terima ibadah raya. Seandainya seperti itu, ya bisa. Ketika dia mulai berpikir, kalau memang Tuhan kan tidak masalah, jangan. Mungkin dia tidak bisa, tapi kalau Roh Kudus bisa. Tetapi sebaiknya orang tunjuk orang yang tepat. Tunjuk orang yang tepat. Oh, supaya kalian masuk dalam masa vakum. Oke, itu usul saya terserah muslim bagaimana. Tidak salah kalau tunjuk orang mau menyembah. Oh, jadi habis firman mau pimpin menyembah sekaligus doa, tidak masalah. Tetapi orang tunjuk orang yang benar-benar tepat, yang tahu. Sebab ada orang yang kasih jubah, ada jubah, tetapi dia tidak pakai. Dia belum berani untuk kasih pakai itu ketika dipakai untuk lain Tuhan. Oke, itu yang berikut. Yang terakhir, kalau untuk worship leader, masih banyak worship leader. Itu dalam memilih dengan worship leader dengan dengan pembuat jadwal. Kalau membuat jadwal kelompok penyanyi, tolong lihat si A suara tinggi, si B suara rendah. Jangan kasih baper. Iya. Karena mau cari nada dasar sampai di mana, satu tinggi, satunya enggak. Ketika satu kasih pas, satu tergantung. Seperti itu. Kemudian saya mau cocok dengan worship leader. Worship leader suara tinggi, cari kemari. Two singers tetap partai suara rendah semua. Worship leader turun, jadi tinggi tuh singers. Worship leader kasih naik, jadi rendah sekali itu singers. Akhirnya menyanyi dari kemari, ada penyanyi apa orang. Itu penting lagi dalam pemilihan kelompok pelayanan, grup pelayanan, jadwal. Jadi kalau sebenarnya Pak Yohan suara tinggi, kasih bapak kemarin sahabat kita suara rendah. Pak Yohan semua nyanyi tinggi-tinggi, karena apa aja kita bagi suara bawah. Haleluya. Pak Yohan, haleluya. Saya tidak bisa begitu. Salam puji syukur. Karena kita memiliki kita tidak berapa. Tapi Pak Yohan apa? Ketika Pak Yohan mau kasih turun, Pak Yohan rendah itu jadi tinggi. Ya tidak berapa. Makanya itu penting sekali. Cari tahu, pengurus selatan cari tahu suara-suara. Kita punya kemampuan nada dasar suara dari mana? Mesti kita tahu. Cara bagaimana lo cari tahu kita? Ada latihan. Coba lagu ini. Oh dia punya orang nada dasar suara seperti ini. Waktu cocok begini. Waktu cocok yang worship leader ini dia. Ketika nyanyi enak dia. Nyata ketinggian, nyata tergantung, nyata kerendahan, nyata mangkok. Pas. Kalau worship leader suara rendah, kasih paling suara rendah, kasih tinggi, pas kan. Kalau worship leader suara tinggi, kasih paling suara tinggi, kasih turun sedikit, pas kan. Karena kita bisa tahu itu range suara jemaat sampai di mana. Tahu seperti itu. Jadi ingat sekali lagi dalam memimpin, dalam membuat jadwal kelompok pelayanan, contohnya tim pelayanan, tim Majesty, singers laki-laki ini, singers perempuan ini. Sejenis suaranya, cari yang sejenis. Jangan satu rendah, satu tinggi. Kita lihat payon kasih keluar, payon tinggi kita tergantung. Payon tinggi kita jadi rendah, payon rendah kita tergantung. Karena beda nada dasar, nada suara asli. Jadi kita bisa tahu. Jadi ada kadang-kadang suka singers naik. Ketika singers leader sekali lagu, dia pengen nada dasar C. Itu singers semuanya dia worship leader. Singers semuanya ini tinggi pak kita loh. Oh saya situ mulai kuat. Pak kita pas, tinggi pak kita loh. Mana pak kita pas? Mana-mana juga. Kau kadang-kadang seperti itu. Mana-mana juga. Itu apakah puas atau mana-mana juga? Ketika seorang sudah begitu,
Makanya kalau bikin tim pelayanan, kasih kopi cocok. Kasih kopi cocok. Supaya enak berdengar. Ada harmonisasi. Sekali lagi, ada harmonisasi. Itu penting. Supaya orang tak salah. Itu singers dan worship leader. Sekali lagi, jangan anggap enteng ini dari pasar suara dari masing-masing orang. Itu sangat mempengaruhi. Ketika orang anggap enteng, kadang-kadang dia bersalah. Akhirnya ada singers yang dan kalian pengen main. Dan dia lebih suara, naik, tak keluar suara. Ketika dia cuma amin, kuat sekali ada suara. Amin, amin, kuat sekali ada suara. Dan dia saya pulang. Karena dia tinggi. Toh, beda mana begitu? Tinggi. Atau bagaimana? Karena itu pemilihan nada dasar dengan dasar suara beda antara worship leader dengan singers itu sama. Baru tadi lagi, gimana dia? Kenapa kita suka orang? Kadang-kadang singers yang belum menguasai cara menyanyi dengan baik. Kadang-kadang masih ada yang DP pitch masih belum capai. Mengerti DP pitch control, DP ketepatan nada. Kadang-kadang, gimana tapi suara dengar? Dan masih kecil kan? Kalau nggak sebesar, tanpa dengar fals, makanya dia masih kecil. Nggak mungkin kau bilang, fals karena menyanyi. Hanya kasih sounding karena bukan. Soalnya kalau dia nak kasih turun, cuma dengar, cuma buka tawa. Pasti kamu tawa, fals karena menyanyi. Makanya dia bisa turun ketika dia turun. Bagaimana untuk suara kasih kecil? Makanya, ketika mau jadi worship leader dan singer harus siap. Skillnya harus siap. Kalau kita pernah tahu menyanyi, kita tahu masuk tempo, belajar, belajar. Orang kalau mau belajar, mau jadi. Kalau yang mau belajar, jangan mau jadi. Belajar. Kita suka sekali mau jadi worship. Mari apa? Aduh, mari kita malu apa? Mau angka dulu pertama kita belum tahu. Belajar. Worship leader singers. Kemudian susunan atau balance-nya suara singers dan suara worship leader. Balancing-nya suara singers dan worship leader itu singers itu di bawah. Mungkin kalau 5 dengan 3 ya Daniel. 5 worship leader, 3 itu singers. DP tekan DP kuatnya suara. Kemudian DP itu harus dijaga. Baru dari ini masih dari sisi worship, dari sisi penyanyi ya. Orang ada menyanyi karena tinggi bilang, wow. Ada bilang teknik miking itu orang vokal yang mana tinggi miking. Kalau tinggi yang saya dia kasih menjauh suara supaya anak memekatkan telinga sampai dia itu penting lagi. Itu teknik miking, cara memegang mic. Haleluya. Suara Yesus hanya bagimu. Nah, ini sama-sama memegang mic. Berdosa tidak berdosa, tapi etikanya seorang menjadi pegang mic dengan sopan. Ada orang pegang mic ini. Haleluya. Seru. Ada orang pegang mic ini. Sebaiknya sopan pantas. Juga ada boleh. Pokoknya yang batas yang penting jangan ngomong begini. Suara mulai mereka ada suara. Pegang begini tak apa-apa, pegang begini tak apa-apa. Yang penting pada taraf kesopanan. Jadi karena ini teknis orang harus belajar. Sampai cara pegang mic juga harus belajar. Jangan ada pegang mic bagi terus. Kemudian dikatakan ada orang. Jadi kalau singers boleh bertepuk tangan. Sebaiknya singers kalau dimana pegang mic ada orang bertepuk tangan kok. Ini. Tapi kalau bagi saya, sehingga sebenarnya kalau ada jemaat bertepuk tangan, kalau mungkin ini pegang mic, ya saya bertepuk tangan. Tapi kalau bagi saya, jemaat sementara bertepuk tangan, kontrol dari saya bertepuk tangan, ya kan memuji Tuhan bukan cuma dengan bertepuk tangan, angkat tangan, haleluya, haleluya. Jangan lagi sementara puji-pujian kok cuma bukan dia. Oh mesti hilang supaya dapat yang bergerak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Begitu. Atau ini sekali lagi, ini sangat tidak etis karena mempengaruhi suara
satu apa ya, satu patokan atau satu kewajiban. Kalau memuji Tuhan tidak boleh tepuk tangan, tidak masalah. Yang penting jangan engkau statis, jangan engkau vakum di atas. Jemaat 14, worship leader 14, cuma dia harus bergerak bersama, Kenapa? Aduh, malu kita berubah, malu. Makanya dia bilang kata kasarnya itu singkat sekali di atas kasih hilang malu dalam tanda kutip. Bukan berarti jadi orang tak pemalu, soalnya pemalu dia. DP dalam tanda kutip kasih hilang malu, karena memuji Tuhan untuk Tuhan. Daud ketika tahun perjanjian dia ambil, dia membawa ke kemah Daud ke kota Yerusalem, dia tak malu. Dia apa? Firman Tuhan bilang, dia di mukamu, dia menari, dia melompat, bahkan orang bilang, so gila seperti dia. Tapi Daud tidak pernah mendengar apa kata kiri kanan, tapi Daud tetap menyembah. Oh, kalau jemaat Tuhan seperti itu, worship leader seperti itu, jemaat Tuhan seperti itu, makanya akan jadi seperti puji-pujian yang dulu. Baru lagi, napa turun balas sebetulnya ikut DP gaya Alfa Omega. So lari ke sana, oh jemaat satu sebab iko, haleluya. Kaget, so bukan lagi tampak, so memuji Tuhan, sehingga seturun. Kadang-kadang worship leader selalu dibawa karena itu berapa Allah, itu tarikan kuasa Allah untuk memuji Tuhan sampai saya malu. Sebab kalau orang memakai itu dia, aduh malu. Roh Kudus gerakan melompat, dia masih tahan. Artinya apa yang kasih? Nyatanya puji-pujian. Toh, ukuran puji-pujian bukan nanti cuma melompat sekali lagi. Ukuran puji-pujian bukan jadi cuma melompat. Tetapi tanda kalau puji-pujian naik, cuma bisa melompat. Karena ketika puji-pujian naik, bisa ada sukacita. Ketika sukacita yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, maka orang itu tanpa malu, dia akan bersorak pada Tuhan, dia akan memuji Tuhan, dia akan. Tapi dalam taraf bukan maksud ada kita ingat satu om, dia kalau memuji Tuhan, ya pokoknya dia kalau berlomba, satu kali kita di belakang keempat tahun, yang memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bagi itu, kita ingat, tapi kan ada Yesus, haleluya, mari dia memuji Tuhan, masalah kan, lagi buat mata, tak mungkin toh. Makanya tahu juga, memuji Tuhan kalau ada orang begitu, setidaknya adalah supaya menghindari insiden, menghindari tabrakan, tapi kita memuji Tuhan. Yang dia semua kemari, orang mengatakan, mari lakukan. Wah, lucu itu. Seperti itu. Makanya seorang worship leader, seorang singers dalam tanda kutip ya, kasih hilang malu. Bukan berarti jangan jadi orang hilang malu. Mengerti dong? Tanda kutip kasih hilang malu. Artinya kalau memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Mari kita melompat bagi Tuhan. Kita sama. Kadang-kadang soal ada begini tidak melompat. Terus saya melompat. Allah saudara. Mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Mari lompatlah. Atau situ worshipnya haleluya. Dia bicara karena tidak mungkin kamu worship kamu melompat, tidak mungkin. Kalau worship dia sih bersepakat, worship itu cuma berapa ini? Oh sudah itu, makanya ada chemistry, hubungan yang baik. Atau setidaknya sebelum ibadah kata saudara kalau ini melompat, kalau kita saudara kalau ini, boleh kita melompat. Kalau semangat itu apa kita mau? Apa Tuhan mau? Salah sebab kita mau yang melompat pemerintah, salah kan? Memuji Tuhan kan? Maka dia cuma mau ada semangati karena ada chemistry sesama satu tim. Oke, kasih Tuhan. Begitu juga sama sinas. Semua itu ada dia. Karena dia tahu dasar dia tahu juga dia. Atau fals mana? Kadang-kadang begitu dia. Sibuk. Oh, itu kan. Makanya mengalir bersama. Kalau sebagai seorang singers sekali lagi dalam tanda kutip kasih hilang malu dalam tanda kutip. Demikian juga dengan musik kita. Kasih hilang malu bukan berarti jadi orang yang nyanak pemalu. Enggak.
artinya menari bersama. Kalau memang Tuhan gerakan yang mau Tuhan menari melompat, silakan kau melompat. Sebab yang lihat tarianmu, mungkin jemaat melihat, tetapi ketika ada urapan Allah, itu akan tertransfer. Itu akan mengalir ke jemaat, jemaat akan melompat. Nah seperti tadi, sangat baik juga. Memang saya sudah pernah waktu tahun berapa ya? Kalau dia seorang pelayan altar, namanya yang pelayan altar, ketika dia duduk, ketika dia beribadah bukan jadwalnya, ketika dia duduk, dia itu mempengaruhi jemaat-jemaatnya. Singers ada 10, pelayan altar ada 5. Ketika dalam duduk mau bisa-bisa, satu kali pujian pun orang kalau jemaat lain akan begitu kalau akan mengalir. Tapi bukan melompat karena mudahnya tidak, tapi karena ada dorongan Kudus. Jadi itu sangat penting. Jadi saling menopang sekalipun tidak melayani, itu singers topang yang di atas. Ketika di atas ada penyembahan, singers yang tidak melayani tapi sebagai anggota musyawarah atau worship leader yang melayani sebagai anggota musyawarah ada untuk sebagai jemaat, mari menyembah bersama, menyembah bersama. Supaya jangan lihat, oh ternyata petek bukan cuma di atas punya menyembah. Sama yang tugas saksi yang tadi waktu di atas dasar tadi bawa cuma main HP. Akhirnya tidak diberkati. Akhirnya jadi satu batu sambungan. Jadi mari worship leader itu apa lagi yang untuk worship leader? Dari pemilihan lagu, penetapan tim harus tahu, kemudian penguasaan kode, penguasaan masuk intro itu harus tahu. Dari intro masuk lagu harus tahu. Karena saya perhatikan masih banyak terjadi ketika memulai Tuhan, mau lagu awal, kadang-kadang setelahnya satu bar. Kalau pemain bisa semangat, setelahnya satu bar. Ada setelahnya kalau dia 4x4, setelahnya 4 ketukan baru masuk. Kadang-kadang belum masuk, dia sudah masuk. Jadi itu kuasai baik itu lagu supaya tidak menjadi salah. Itu untuk worship leader dan singers teknis ya. Kemudian dari sisi sisi gerakan di atas, worship leader jangan sekali-kali membelakangi jemaat. Jangan sekali-kali pada waktu pujian, jangan sekali-kali membelakangi jemaat. Etisnya, jangan sekali-kali membelakangi jemaat. Kemudian worship leader jangan terlalu banyak tutup mata. Jangan terlalu banyak tutup mata. Sebab orang kontrol, orang yang kontrol, worship leader yang kontrol. Kalau perlu, ketika ada jemaat yang tidak serius, ketika worship leader haga, udah Yesus worship leader oh Tuhan memulihkan. Tak apa tuh, tak transfer. Yang dia tidak fokus menyembah ketika worship leader tengok, dia haga worship leader, dia langsung Tuhan. Beribadah jemaat harus berubah. Jadi ada transfer, mengajak, bukan hanya bicara, cuma dengan worship leader kita tanpa mata, jemaat langsung menyembah. Jangan karena sekolah tutup mata, jemaat buka mata, worship leader tutup mata, sudah tahu apa jadi. Jadi sekali lagi teknisnya worship leader jangan terlalu banyak tutup mata. Oke? Singers sama maksudnya singers cuma beda. Kalau singers dia adalah penopang, penguat suara dari belakang, penguat suara. Dan singers jangan terlalu banyak berimprovisasi. Kalau worship leader dia bisa berimprovisasi. Nah, kalau singers ikut. Kadang-kadang ada worship leader yang kesalahan angka pertama. Itu singers masa dengan bagus. Nyanyilah terus. Jangan karena lagu untuk worship menyanyi, semuanya semua menyanyi, sehingga saya menyanyi. Hanya terjadi miskomunikasi. Sobat Tuhaga, pemain musik, sobat Tuhaga semua pemain pancing 2, pancing 5. So 5 kali pancing 5 belum masuk. Mengambil pancing 5, kalau nilai dasar kalau 1 C, kalau 3 itu C, D, E minor, itu dasar C. Kalau 4 dia bilang main 3 tuan. Dulu kan biasa 1, 2, 3. Kalau 4 main 3 itu nada F.
Kalau DP 5, lo bilang dari buah. Oh, itu pengetahuan orang dulu. 3, 1. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sebenarnya masuk 5, tapi ternyata itu kalau ikut urutan ada masuk 2. Makanya tadi bilang ulang-ulang itu 5, ulang-ulang itu 5 mau udah masuk 1, itu sehingga saya keluar single baru masuk. Makanya persiapkan baik-baik. Itu worship leader singers. Sekarang dari pemain musik. Pemain musik banyak yang harus kita bahas, tetapi pada intinya seorang pemain musik itu dia termasuk, bukan berarti dia bisa kepakai dalam ibadah. Seorang musik dia harus kuasai apa yang dia mainkan. Sebagai seorang pemain bass, dia harus kuasai dalam permainan bass. Demikian dengan keyboard dan sebagainya. Dia harus kuasai supaya anak kita salah. Sebab kadang-kadang ketika musik salah sangat mempengaruhi. Karena musik itu jalan terus. Ketika dia tidak fokus, salah nada dasar, salah masuk nada, akan jadi lain, akan terdengar fals. Itu pemain musik. Pemain musik yang pasti yang pertama ada chemistry antara sesama pemain musik. Ada chemistry. Makanya tim Daud, tim Daud A B C D, tim Joshua E F D H, itu yang dua tim. Harus aku tahu dia kebiasaan main bagaimana kan? Ya toh seperti itu. Oh, dan dia kebiasaan main seperti ini. Dia kalau mau masuk itu dia belum masuk 5, dia masuk 2 dulu, baru masuk 5, baru masuk seperti itu. Kalau si A ini, dia dimulai terlalu keras. Mau dia main. Kadang-kadang seperti itu. Jadi orang seperti itu harus kuasai. Tapi sebenarnya kalau seorang pemusik atau pemain alat, dia suka kasih semua. Siapa itu ketika salah, dia harus begini. Nggak begini, boleh begini. Nggak cocok itu dia. Begini. Sebenarnya simple dibuat. Sebenarnya semua begini, dia putar saya begini. Akhirnya kedengaran lain itu irama musik. Kadang-kadang seperti itu, Daniel sering terjadi toh. Pekan. Pemain drum, ketika saudara menyembah, haleluya. Karena pemain drum itu mata terus, worship leader sesuatu ini, pakai terus. Karena dia itu mata terus, jalannya terus. Bukan cuma pemain drum, semua pemain musik. Sekali pemain musik, ketika dalam sebuah penyembahan, nama salah tapi sebaiknya buka mata. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa menyembah dengan buka mata? Bisa kita menyembah dengan buka mata. Ketika kita menyembah, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sambil menyembah. Karena apa? Orang melihat kode. Kadang-kadang sudah menyembah, musik tidak seperti ini. Musik lagi terus. Worship leader Tuhan mau untuk suasana tenang, toh? Main musik. Dia balik terus, karena tutup mata. Makanya kalau ada leader, lihat. Makanya supaya tidak terjadi miskomunikasi, sebaiknya buka mata. Toh? Nah, itu untuk chemistry. Kemudian dalam pemilihan lagu tetap kembali ada komunikasi dengan worship leader. Karena kadang-kadang worship leader suka aransemennya seperti ini. Tapi pemain musik begini itu bagus. Worship leader pinginnya contohnya lagu lagu contoh. Lagu apa sebuah? Ku berbahagia. Kalau dia nada dasar ku berbahagia, lagu dasar ku berbahagia. Dia lagu wals. Dia lagu asli, dia irama wals. Ku berbahagia, yakin. Kemudian datang musik dia ubah itu lagu, dia harus ulang. Bikin reggae. Musik singers boleh, tapi bikin juga salsa. Tapi sebenarnya kerinduan dari musik leader reggae, dia bikin salsa. Makanya harus ada komunikasi.
Kalau ingin mengaransemen satu lagu harus komunikasi. Kemudian worship leader juga ada satu perhatian juga. Worship leader kalau dia ubah itu satu lagu, irama beda dengan irama akan dia ubah, harus menjadi sesuai dengan irama yang dinyanyi. Contoh sama tadi, berubah. Ketika kasih lagi jangan menyanyi irama wals. Berbahagia yakin teguh. Kalau selesai jadi reggae menyanyilah sesuai irama reggae. Bagaimana irama reggae? Ku berbahagia yakin teguh. Nah, itu kok bukan penyanyi yang baik. Karena kalau puasa baru setidaknya seperti itu. Jangan selalu reggae, dia irama berbahagia. Suruba itu lagu. Seorang sembilan tetap pakai irama yang pertama. Harus kuasai juga seperti itu. Itu dari sisi musik dan itu ingat juga. Ketika kita mengaransemen satu lagu, kita nyanyi sesuai dengan irama itu. Karena kadang-kadang orang menyanyi irama padang pasir seperti lagu padang pasir, lagu dangdut. Dan dari mana bagaimana dia bilang kayak bilang ganti irama padang pasir. Nyanyilah seperti seorang menyanyikan bagaimana cara menyanyi irama padang pasir supaya tak konek. Lagu country, irama country, nyanyilah seperti lagu irama country. Lagu pujian, lagu apa kalau biasa, hard rock atau power rock, itu jenis-jenis irama ya. Beda musik rock beda dari irama rock. Dangdut beda dari irama dangdut. Kalau dangdut itu jenis musik. Rap beda dari irama rap. Beda. Orang harus bedakan mana irama, mana jenis musik. Kalau rock itu dia, musik rock itu yang musik cadas itu musik rock. Tetapi irama, ingat sebab musik itu dari Tuhan. Sekali lagi itu musik itu dari Tuhan. Kadang-kadang masuk di gereja mau pakai lagu dangdut, seperti itu bisa. Ada orang lain. Tapi hubungan itu kan, ini ibadah ini semua jadi artinya orang di DP komunikasi ini so orang tinggal orang soal baik kan orang hubungan anak-anak so lari ke sana so ujung sudah tertib. Kalau kita datang ke sekolah bukan kalau nak mau dihapuskan hubungan itu satu orang saja. Tapi itu kan tugasnya sekretaris. Nanti kalau ada pertemuan rapat, ya oke, bukan di situ. Kalau punya bendahara atau apa, langsung ke sekretaris yang bicara sama di situ atau dari komisi-komisi lain kan. Menurut kita apakah satu kali tugasnya sekretaris karena sudah ada yang komplain ini ibadah sudah jadi kebanyakan apa pengumuman rapat atau bisa saja boleh selesai ibadah karena kan orang kan situasi masih dalam ibadah. Jadi komunikasi itu orang yang dengan Tuhan. Itu kan. Kedua itu pernyataan atau apa? Atau usulan. Kedua itu untuk PL kita rasa ada beberapa kali pelayanan kita rasa enak kan. Itu penyusunan WL dengan singers. Dan DP bisa kita suka DPWL walaupun kita bukan mau bilang pesan ke stereotype sekali. Nah, ada orang penyambar singers yang menopang. Jadi kalau mau tunjuk sesuatu WL atau apa, membandingkan orang karena orang kita lihat tentu orang punya WL semuanya yang usia sedangkan kita bandingkan sedangkan yang masih di bawah yang masih produktivitas ini memang masih luar biasa, baik kekuatan stamina. Kita sekarang keluar ini perasaan sonai. Ya disuruh DPI. Kita berpikirkan sedangkan yang soal ini ada bisa punya kesalahan teknis ya. Jadi makanya kita bilang tadi bagus kan penyusunan WL bisa keluar dengan singers yang memang peka. Kalau DP WL peka, tak apa-apa DP singers
sudah di itu hari ke-10. Kita lagi kalau sementara untuk berdoa, kita memang kata jangan, kita belum bicara kepada orang. Kalau berdoa dan mau boleh asalkan dia suara sesom aku saya mati. Kalau ada soundnya kita semua keluar, kalau semua keluar penyembahan itu, kalau semua berdoa, misalnya saya mati out sesom suara supaya orang di situ mau cari nada. Dia punya murah itu orang bisa dapat dan ini dia masa-masa di sini. Cuma terkadang buat betul kita juga kita kasih soft dan saya pulang supaya orang bisa dan menyesuaikan dengan orang berdoa. Kadang-kadang kalau saya kuat itu memang mengganggu bikin saya terima kasih. Oke, puji Tuhan. Baik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Daniel. Yang pertama itu pengumuman. Memang dalam proses ibadah namanya belum ada amin, itu masih ibadah. Untuk pengumuman itu sebaiknya kalau bagi saya usulnya supaya tidak mengambil waktu yang banyak, itu ada seksi sekretariatan dan apa itu jangan kasih keluar itu mengirimkan apa warta-warta. Kalau sama sudah warta, yang sana kasih bukan, sama sudah baca. Kalaupun itu turun ketika ada pengumuman, makanya karena saya lebih kadang-kadang semua pengumuman itu ketemu bapak sudah balik ke sekretaris. Oh bapak di sini, dari kopi di sini, bagi itu dari kopimu, saudara balik ke sekretaris. Itu kelihatan yang tidak siap. Itu kelihatan yang tidak siap. Memang sudah jadwal, tapi sebaiknya sudah dikomunikasikan dulu pengumuman ini supaya nanti satu. Kalau orang ibadah di ketika mengumumkan keuangan bukan apa keuangan, tapi adalah pendamping yang jadi MC apa itu pro kantor. Dia baca semua, bukan benar. Dia baca semua masuk, tapi dia karena dia tugaskan pengumuman dia satu. Bayangkan dalam satu ibadah ketua pemimpin datang pengumuman. Panitia pembangunan datang pengumuman, apalagi tim doa datang pengumuman, apalagi musyawarah datang pengumuman. Padahal sekretaris sendiri pengumuman. Ya loh, masukan yang baik, dan itu jadi usul untuk pengurusman, kembali pengurusman. Karena itu kan ranahnya pengurusman. Jadi sebaiknya supaya tidak mengganggu suasana, kalau bagi saya ada dua solusi. Pertama bikin itu warta, dan itu sangat baik. Yang kedua untuk pengumuman satu saja, tapi sebelum ibadah, makanya jangan datang terlambat. Datang ujian masih tahu bagaimana sekretaris jemaat. Kalau sekretaris jemaat sudah di tugas ini, kali kalau malu dan bilang, makanya komunikasikan atau WA aja atau tulis di kertas. Maksud ada itu pun sudah etis. Sebaiknya itu kelihatan tidak siap. Kalau siap, memang Pak Jo sudah tambah dari kita akan mengadakan pengumuman. Kaum ibu pas apa? Di depan pas apa? Pak keluarga ini, dari belakang menjawab. Keluarga ini. Betul tidak? Mungkin bagi kita itu biasa-biasa. Kenapa sudah biasa? Mungkin bagi kita itu biasa-biasa karena sudah biasa. Tapi dari orang Allah untuk menataan kembali lagi supaya kelihatan tertib. Biasa saya bilang pengumuman, ibu yang biasa pengumuman di doa. Apalagi kalau musyawarah biasa suka angkat di sini. Ibu baru apalagi pokoknya sampai 3-4 kali itu ada dia 3-4 orang pengumuman. Musyawarahnya sama itu, tetapi mempengaruhi seperti kata tadi, mempengaruhi terhadap. Ketika pengumuman lebih banyak orang bercerita, lebih jauh. Semakin lama pengumuman, semakin jauh. Semakin lama pengumuman,
satu usul supaya orang ibadah itu bagus, nyata kelihatan asal-asalan seperti itu. Dan kita sangat setuju dengan hal itu. Jadi yang pertama, setiap komisi-komisi yang ingin memberikan pengumuman secepatnya dan atau minimal WA kopimu misalnya. Ketika sebulan, kalau ada pengumuman tambahan, contohnya dari panitia kan dalam tiap minggu berdiri, dan tiap hari minggu berdiri panitia pengumuman panitia, paling 1 bulan sekali, karena masalah. Karena panitia kalau jemaah sekretaris mengumumkan, dia nggak tahu apa program panitia. Tapi tak juga panitia kasih tahu kan sekretaris supaya diumumkan 1 kali. Tapi memang paling efektif sekali kalau ada warga jemaah. Kalau ada warga jemaah tidak akan mengganggu. Jemaah baca, sampai dengan pengeluaran, sampai dengan pemasukan, soalnya di warga jemaah. Entah warga jemaah itu sebagai developer keuangan ternyata cantumkan itu terserah dari seksi itu. Tapi pada intinya tidak mengurangi grafik ibadah supaya ibadah itu tetap lanjut. Kemudian yang berikut apa tadi? Itu musik. Sementara doa DP sama-sama tadi katakan tadi sebaiknya kalau itu ya memang seorang musik kadang-kadang dia ingin mencoba untuk lagu berikutnya pada saat session sebelum itu. Makanya kalau cuma di atas dengar ya masalah. Kalau keluar semua mempengaruhi jemaat. Memang kembali lagi ke soundman. Harus ditata. Dan yang ketiga, tadi sudah dibahas. Itu komposisi ada sebaiknya seorang singers mau 20 orang singers di Alfa Megawati Manado, semua singers itu menopang. Karena kalau satu leader, satu singers dia ganti seperti dia, karena dia menopang, dia nyanyi. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin dia tidak bicarakan, tapi dia hati. Dia lagi cuma dia yang keluar suara. Makanya singers itu harus aktif, menjadi penopang, menjadi penyembah. Makanya kalau dia seorang penyembah, seperti kayak tadi. Bagaimana orang mau ajar orang 4 kali 4 sama dengan 8, sedangkan dia tahu 4 kali 4 itu jumlahnya 8. Nanti kita mengajar orang itu 4 kali 4 8, tapi dia tahu jawabannya 8. Demikian kalau jadi penyembah, bagaimana orang mengajar orang untuk menyembah sedangkan dia sendiri bukan seorang penyembah? Pemuji itu beda dengan penyembah. Kalau pemuji semua orang bisa memuji Tuhan, tapi kalau penyembah tidak semua orang bisa menyembah Tuhan. Orang mabuk dia bisa memuji Tuhan. Dia bilang aja lagi iri, kalau saja Tuhan, tapi dia memuji Tuhan. Tapi dia bukan seorang penyembah. Kalau penyembah itu gaya hidup penyembah, bukan cuma di sini, tapi sampai di rumah. Pagi-pagi ada hubungan dengan Tuhan, sementara dalam pekerjaan kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya kalau dia seorang penyembah, dia akan menjadi penopang. Sehingga saya akan jadi penopang worship leader. Dan balancing lagi kembali. Ada singers yang suaranya dia penopang, tapi suaranya powernya cuma 50%. Berarti dia main kasih kuat. Ada yang singers suaranya 100%, powernya dikasih turun. Supaya rata. Karena setiap suara orang itu powernya beda. Ada orang suka menyanyi bataria, menyanyi kuat, bukan menyanyi bataria, nyanyi kuat dengan suara yang paling kuat, tapi kasihnya kalau bataria, makanya kasih naik. Supaya si terkenal bilang, sekali yang mendengar, dia bilang, ada yang menyanyi slow dia, seperti tadi dia enak. Saya juga ada beberapa dengan worship leader yang bilang, bagus sekali dia waktu kita ibadah lalu, dia biar masih baru, tetapi dia tumpang pak kita. Dia masih baru, hari itu kan tampil, tetapi dia nyanyi, DP suara, stabil, nyata naik turun, DP pitch, kemudian dia tombak kita nama nyanyi, nyata vakum, tetap ada suara singers. Saya dengar dari seorang musik, dia masih baru tapi menopang. Yang baru-baru seperti itu kembali diajak supaya lebih lagi dalam Tuhan, karena potensinya sudah terlihat, talentanya sudah terlihat. Tinggal diasah.
supaya menjadi benar-benar perabot yang siap untuk dipajang, seperti bejana yang siap untuk dipajang dalam keadaan sempurna. Oke, boleh ya begitu? Boleh? Siapa lagi? Nah, Ibu Els. Ya, terima kasih. Menarik memang materi kita hari ini dan sangat membuat hati saya karena baru kali ini saya hadir di sesi materi workshop untuk memuji. Nah, yang menarik soal pertama mungkin ini masukan saya, Pak. Di sesi terakhir ini kita banyak membahas soal teknis dan yang paling banyak adalah soal keterampilan. Ya. Kalau cuma soal menata diri, soal menampilkan performa itu boleh kita asah sendiri. Tapi soal misalkan kita menjadi pemuji, kita punya keinginan untuk memuji, tapi kita punya kemampuan yang masih standar. Nah, itu kita perlu tindak lanjut, bukan sekedar teori seperti hari ini. Ini kan teorinya kita dapat harus begini-begini. Tapi ketika mengasah itu, kita butuh tindak lanjut setelah sesi kita hari ini. Nah, praktek. Misalkan kita mau meningkatkan kualitas suara. Nah, otomatis untuk pengurus puslabber kita memang harus menjadwalkan kapan saat yang tepat itu kita harus belajar. Nah, kita harus belajar, bukan soal yang penting terus latihan hari Sabtu, tidak cukup. Karena kita dibatasi dengan waktu 1-2 jam. Sementara orang mesti balance gitu, antara musik, antara suara, vokal dan seterusnya, itu memang sangat-sangat perlu untuk dilatih. Sama kayak tadi Ibu Amel menyampaikan bahwa Ibu bisa menyanyi, tapi agak kesulitan ketika menyesuaikan dengan musik. Dari mana itu didapat? Dari kita melatih. Di mana kita melatih? Tidak mungkin Ibu Amel bawa musik di rumah pun melatih, ya kan? Mungkin bisa mendengar, tapi alangkah baiknya kita lakukan di tempat-tempat di mana memang khusus untuk orang menyanyi. Semua orang bisa menyanyi, tapi belum tentu mempunyai teknik menyanyi yang baik. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua soal tadi kita ini berarti mendesak sekali soal soundtrack. Dari tadi dibahas soal ini. Dan ini mau tidak mau harus segera kita jawab. Harus segera kita jawab. Mau tidak mau, Saudara Daniel memang harus mendelegasikan kepada siapa yang mau. Mau tidak mau. Karena ini menjadi tuntutan. Tadi Pak Enum Saul sempat menyampaikan itu bagus untuk menjadi kritik bagi kita. Memang kan lain kali orang sebut di sini sementara menyembah sedang tarik menaik, ada yang tidak enak. Mungkin itu yang Pak katakan tadi. Karena di sana kasih Saudara Daniel sibuk dengan konsentrasi itu sementara tidak ada yang memegang itu. Itu berarti ini harus diberikan perhatian yang serius soal ini supaya proses kita di ibadah itu bagus. Nah, kemudian yang ketiga soal pengumuman tadi, Pak. Kan kita memang Bapak Sekretaris yang akan menyampaikan. Tetapi di gereja ini akan ada komisi atau seksi sekretariat. Harusnya Pak Sekretaris tinggal membaca. Ya, jadi memang difungsikan yang sekretariat ini. Jadi dia menjadi mengkoordinir. Bapak di mana pembawa, Ibu di mana mobil, anak di mana. Jadi ketika saat membacakan pengumuman, ya disodorkan, ini Pak yang akan diumumkan. Jadi tidak lagi repot sana sini. Pak Sekretaris kasihan, masa mesti tanya-tanya soal kan ada tim sekretariat di dalam sini. Saya pikir itu saja Pak. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, masukan yang sangat baik dari Ibu Els, dan itu memang sangat perlu dalam pelayanan ini. Seperti kata tadi, dulu Torah, kita masih ingat siapa yang masih muslim dulu. Vokal itu dilatih oleh Kak Icat Awi. Siapa Kak Icat Awi? Icat Awi. Kak Franklin Singal. Siapa tahu? Mereka adalah guru-guru vokal dulu. Guru-guru vokal dulu. Guru-guru yang ahlinya. Kak Icat Awi itu dia sempat jadi salah satu pelatih Gema Sakatala.
Ican Awu. Dan dia profesinya dia dosen musik. Jadi dilatih oleh orang-orang yang expert. Jadi dulu orang untuk pemain musik dorong kayaknya saat. Jadi ada sesi sendiri, ada waktu-waktu tertentu. Contohnya hari Jumat ini supaya tidak mengganggu satu latihan atau satu latihan sebelum doa, mari kita cari waktu. Ada didatangkan orang-orang yang expert di bidangnya untuk melatih orang. Memang butuh biaya, tetapi saya rasa kalau biaya itu tidak sebanding dengan apa yang kita dapat untuk pekerjaan Tuhan. Pemain-pemain musik dulu sudah sering kali katakan kalau ada ahli pemain musik, mari saya datangkan, nanti DP biaya, DP fee kita orang utama kan Daniel. Lalu setelah orang usul seperti itu mencari-cari pemain musik. Demikian juga tadi Pak John katakan aktifkan banners. Otomatis mesti cari orang lain karena di sini ada yang main banners. Yang main banners ada tuh yang main banners tapi solo tidak tahu. Iskian bisa main banners itu dasar-dasar. Siapa lagi? Berekel juga kadang-kadang di sini. Andre pernah. Dia cuma dasar-dasar kasih kepada orang. Karena butuh. Jadi kalau akan usul akan cari waktu supaya ada lebih teknis lagi, lebih spesifik lagi. Cara menyanyi yang baik, cara masuk lagu yang baik. Seorang penyanyi cara menyanyi yang baik bagaimana? Dulu masih pitch masih tidak dapat, kadang-kadang yang sampai, kadang-kadang sudah lewat, jadi pitch control. Tapi ketika ada pelatihan oleh guru-guru yang expert di bidang itu, dia akan terlatih. Saya ingat dulu, bukan menghinakan. Saya kenal Susan Konamu. Susan Konamu dia sempat singkat, tapi kalau dia menyanyi siapa pernah dia nyanyi. Kita sudah tahu. Kasih yang itu sama saya bukan. Dia butuh orang yang dari sini. Tapi ketika lalu datang, kita dengar dahsyat sudah. Bagus sekali. Dulu dia pitch-nya tidak dapat. Dalam satu lagu itu banyak sekali jatuh dari pitch. Tapi ketika dia latih terus mungkin dia katakan dia latih, dia sekarang jadi musik dari sana. Hanya ketika dia nyanyi enak. Sudah pernah turun dari pitch karena dilatih. Dan saya rasa banyak orang juga singer-singer yang masih pitch masih kadang-kadang latih terus. Mulai latihan sendiri kan jangan pikir, bisa juga latihan sendiri. Tapi sebaiknya didatangkan seperti kata tadi, ada waktu-waktu tertentu, kumpul, ada orang yang expert di dalamnya untuk mengajarkan supaya terjadi bagus. Oke, seperti itu. Untuk sound system kembali lagi perlu, karena sound system soundman juga itu kalau semua saya pilih di belakang itu butuh biaya juga karena akan cari satu kabel itu yang lumayan. Untuk kasih belakang supaya tidak lagi pemain musik yang atur-atur, ada orang khusus. Sound system juga bisa dikasih aja. Balancingnya, cara settingan untuk sound system itu bagaimana bisa dikasih aja. Itu semua bisa jadi itu ya. Sama dia kayak bilang itu John Rumondon itu dia kasih tahu soal almarhum. Dia dulu rasa-rasa buat tadi ada. Sudah dia kan mesti buat tadi ya supaya dia apa? Cuma yang satu terjadi. Yang satu terjadi. Tetapi kalau dia sosial, maksa sekalipun pendengarannya kurang. Soundman itu minimal dia punya pendengaran dan sense. Rasanya baik. Dia bisa dia feeling bagus ini. Dia mengasih supaya dapat yang benar. Itu soundman. Minimal dia punya pendengaran yang baik. Bagaimana dia bisa sedangkan pendengaran yang baik? Tetapi kalau dia punya pendengaran yang baik, dia punya pendengar baik. Tapi kalau dia tahu, sudah jadi. Banyak di sini orang-orang yang bisa menjadi soundman. Orang-orang yang hobi elektronik, hobi sound system, hobi dengar lagu, hobi dengar apa, mereka bisa dilatih. Bukan tertutup kemungkinan cuma laki-laki, tidak bisa perempuan juga. Yang penting untuk membantu supaya orang ibadah itu bagus. Yang sementara itu bau bunyi, mai ikutin, dan dia sedang main musik. Itu sangat-sangat tidak sangat-sangat mengganggu.
Baru sehingga saudara harus tahu ketika dia ketika dia jalan dia datang di depan apa namanya? Di depan speaker, harus tahu tuh kalau mungkin bukan speaker mau bunyi itu speaker kalau ada mic. Kecuali itu so yang harus mic 9 juta, mic 10 juta ada mic itu biar suka saya. Nya nak bunyi karena memang dia sudah dilengkapi dengan apa itu alat yang supaya jadi feedback itu mahal. Kalau terang pemain begini, baik kalau mungkin 3 juta tetap masih bawa bunyi. Toh minimal 6 juta yang sudah bawa bunyi. Karena kadang-kadang orang ketika sini dia masih bawa bunyi mempengaruhi. Jadi ingat baik-baik bahwa speaker kalau mau bawa mic melewat di depan speaker hindari minimal kasih jangan seperti mana minimal kasih kamu begini. Saya hindar dari waktu mana ada minimal kasih begini supaya tidak membawa bunyi itu feedback dari mic itu sendiri. Oke, ada lagi? Pemain musik. Oke, dari sekretaris. Cuma usul bagi leader baik di ibadah umum maupun di ibadah bapak ataupun ibu, sebaiknya leader itu memperhatikan jemaat yang datang. Jangan dia datang terlambat lalu diberikan tugas untuk berdoa penyembahan. Saya pernah sekali sesetengah itu firman Tuhan, kalau dikasih berdoa untuk penyembahan, kita tidak sedar. Jadi sebaiknya dikatakan tadi jangan terlalu banyak tutup mata kalau leader. Perhatikan itu jemaat-jemaat. Bahkan ada yang tidak ada di tempat dulu ditunjuk. Kan itu fatalnya. Jadi ini cuma masukan untuk leader. Coba jangan perhatikan jemaat. Dia datang, dia duduk, ada perhatian supaya tidak salah. Karena saya pernah alami setengah umat kita datang ini suruh berdoa penyembahan. Itu kan tidak selap kita kan. Dapat kasih penyembahan. Kemudian kita pernah alami tidak ada di tempat duduk dikasih tugas. Itu karena terlalu banyak tutup mata mungkin. Terima kasih. Oke, masukan yang baik dari Pak Sekretaris. Memang saya juga pernah alami satu kali dia itu orang nanti doa buka akan dibawakan oleh Bapak. Mungkin karena dari pertama saya pikir pada dia mau kasih Bapak A. Dari pertama, jadi dia pikir pakai Bapak itu. Dia lihat belum ada, atau dia pikir atau salah lihat atau dia pikir dia sudah lihat. Akhirnya ketika dia menyebut dia nanti berdoa akan dibawakan oleh Bapak A. Sedangkan Bapaknya tidak ada. Nanti akan didoa oleh Bapak A. Dia buka mata. Nanti akan doa ya Bapak D. Dia tantangan dari pikiran masih berdoa sama dia. Jadi dia sudah kontrol, dia sudah buka mata seperti Pak Jo bilang tadi. Akhirnya dia tunjuk, ada. Akhirnya apa? Kedua, itu jemaat biasanya kita terkira kalau semua datang doa buka atau doa penyembahan, ada orang setawan. Kaget pada waktu jumpa kita. Kaget pada waktu jumpa kita ini dia. Dimohonkan. Apalagi dia kalau apa Tuhan habis baterai. Dimohonkan. Mari orang. Beda kalau ada yang jaga anak sama di kita sedang simmer. Oh haleluya sekali. Kita berusaha supaya turun ke dalam. Tapi ya itulah risikonya anak seperti itu. Tapi sekali lagi dimohonkan kepada jemaat, apalagi di hamba Tuhan. Kalau pas semua sesi momen-momen di mana mau berdoa, jangan kesempatan kita jangan kita harus Bapak sana waktu dia pujian sungguh-sungguh Tuhan gerakkan dia untuk mau pimpin penyembahan. Oh iya, kita pastikan buat Tuhan datang kita pimpin. Tuh Bapak itu selalu ini. Kita berubah tujuh. Habis firman Tuhan baru semua mulai diserahkan kepada musik dengar. Sebagai keluar. Contohnya, kita itu memang ke belakang. Anak itu mau ke belakang. Tapi kadang-kadang cuma modus. Kayak kembali di belakang. Tunggu ketika sudah bertujuh, orang baru dia masuk.
orang siap. Oh, apalagi yang kita musnader, udah bertujuh. Sebab kalau mau bagi seperti lalu, diundang semua anggota musnader, kita tak kaget. Wih, banyak sekali anggota musnader. Dari hampir kosong di bawah. Rata-rata anggota musnader. Mau nggak bertujuh pun cuma lari-lari. Mari. Tunjuk berdoa siap. Tunjuk melayani lingkungan harus siap. Tidak ditunjuk pun harus siap. Oke? Seperti itu. Bagaimana? Panitia. Sejam 6. Tadi dimulai jam 4 jam. Jam 4 tadi mulai. Karena memang sesi tanya jawab ini saya lihat itu cuma hampir 1 jam. Karena memang teknis itu harus dibahas saat ini supaya orang terapkan pada saat orang pelayanan nanti. Jangan cuma teori seperti kata Ibu, tapi orang terapkan supaya pelayanan kita bukan stuck seperti ini saja, seperti begini saja. Tapi mari setiap leader Tuhan kasih presiden. Saya juga senang ketika Ibu ini jadi host leader, ketika dia mau 7 orang berdoa, saya orang lagi datang langsung. Tidak salah dia datang langsung. Tidak masalah itu dia. Maka itu bagus. Itu apa yang Tuhan bawa kepada wasit silakan. Kalau mau juga panggil tak apa-apa. Mau langsung datang juga kalau langsung tunjuk. Seperti itu. Itu teknisnya seorang wasit tetap yang mungkin tidak mempengaruhi grafik proses ibadah itu. Oke, masih ada? So habis, so malam kan? So 2 jam. Ini memang teknis ini syukur so dibahas pertama dari KNO sebagian so dibahas. Kemudian ada juga dibahas sedikit di etika. Jadi sekarang kita bahas cuma tuh yang kalau mau buka lagi untuk boleh balik dari dia. Tapi bersyukur sekali lagi kita sebagai worship leader, mari orang kembangkan orang berpotensi, kembangkan orang talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita pakai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Masalah teknisnya akan diterapkan ketika ibadah. Oke, seperti itu. Bayar kan? Terakhir itu tata cara, apakah ada penyamaan dari daerah untuk semua jemaat? Itu proses ikutinnya penyamaan dari seluruh sidang, contohnya khusus GPSDI seluruhnya. Saya juga tidak tahu itu ya. Saya juga tidak tahu di liturgi proses penyusunan. Contohnya dari awal buka, baru ujian, firman Tuhan, penyembahan. Saya juga tidak tahu. Tetapi ketika saya melayani di beberapa tempat, apalagi saya melayani di daerah Minster sana, agak beda dari sini. Saya melayani di Ambang, mereka itu bahkan habis persembahan, mereka present worship lagi. Kalau di Ambang sana, lagu pertama saya perhatikan, lagu untuk mengajak jemaat. Jadi hubungan antara sesama jemaat. Kemudian habis itu persembahan, habis itu ada kesaksian atau kesaksian pujian. Habis itu mereka masuk ke dalam present worship lagi. Mereka masuk ke dalam present worship. Ada worship buat juga lagu, mereka menyembah. Kemudian pujian. Penyembahan pun firman. Persembahan sudah. Yang ada persembahan belakang. Pengumuman orang habis kan. Belum ada penyamaan kan? Makanya itu kita dibawa dari daerah dan tidak terima itu ya, kita belum dengar, tapi mungkin sebaiknya, tapi itu kan tiap gereja juga diberikan otonom ke tiap gereja. Tapi kalau ada penyamaan dari pengurus daerah, mau tidak mau karena itu kesepakatan bersama harus ada penyetaraan, setara di sana dan di sini itu sama. Kalau sama seperti ibadah di Ambang, di Mokolo, di mana, pokoknya di sana itu dalam susunan ibadah 2 kali puji-pujian. Habis puji-pujian, kita bikin lalu, sholat puji-pujian, kayak gitu, super sempat, kayak gitu, puji-pujian begini diundang. Habis itu worship leader, orang worship leader, kayak gitu lah. Saya undang worship leader. Pertama DP Ibu Gembala yang ini. Ibu Gembala.
Kemudian saya udah mati worship itu sendirian. Kemudian pujian, worship dulu. Aku worship menyembah seperti kalau buka apa dah? Buka ibadah. Ya menyembah. Habis itu puji-pujian, dahsyat sekali puji-pujian. Habis puji-pujian ada penyembahan, habis penyembahan langsung firman. Habis firman doa langsung tuh. Baru ngomong. Persembahan sudah lupa semua. Makanya kalau butuh penyantaran dari daerah, saya tidak tahu itu ada. Karena mungkin ada, tapi tidak direalisasikan dengan baik. Tapi yang pasti itu tergantung jemaat di tempat itu. Kalau dia rasa itu dia memberikan jemaat itu, silakan seperti itu. Yang penting tidak salah di hadapan Tuhan. Itu saja. Oke, puji Tuhan. Sudah? Oke, mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tutup rangkaian ibadah, rangkaian pembekalan kita saat ini dari pagi sampai malam hari ini. Saya ingin percaya apa yang telah kita terima itu bukan jadi pengetahuan, bukan jadi sekedar tahu saja, tapi itu akan kita lakukan untuk proses pengembangan diri kita, pertumbuhan rohani kita, membawa kita semakin hari semakin setia dan benar mengerti, benar-benar tahu, benar-benar paham siapa diri kita sebagai seorang pelayan.